Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain. Di pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia gagal mendapatkan kemenangan setelah dipermalukan Australia 5-1. Sementara itu, Bahrain juga alami kekalahan saat melawan Jepang. Dengan demikian, pada pertandingan nanti, kedua tim berupaya untuk mendapatkan kemenangan agar nantinya mereka bisa naik meramaikan persaingan lagi di dua besar, atau memperebutkan posisi ketiga dan posisi keempat untuk melaju ke babak playoff. Seperti inilah komentar fans Bahrain. Pertandingan Indonesia adalah hidup atau mati bagi kedua belah pihak. Apakah mereka Bahrain punya harapan? Tetaplah optimis jika kita bisa menang dalam 3 pertandingan tersisa dan Australia terpeleset dalam 2 pertandingan, kita bisa lolos langsung tanpa harus melalui babak berikutnya. Bahrain, selamat tinggal. Sekarang benar-benar jadi hidup atau mati setelah banyak kehilangan poin sejak awal. Sepertinya mimpi yang hilang. Indonesia akan memenuhi stadion dengan 78.000 penonton yang bersemangat mendukung tim mereka. Semoga semuanya berjalan lancar bagi tim kita. Jika kita ingin lolos langsung atau melalui playoff, selain itu tidak ada harapan. Lolos dulu, lalu kita lihat kalian di FIFA, di PlayStation. Masih ada harapan, dan 9 poin masih dalam genggaman kalian. Tim kami, kalian telah memainkan pertandingan yang sangat baik. Tetapi karena beberapa kesalahan kecil, kalian kalah dalam pertandingan. Yang terpenting adalah lolos, meskipun hanya dengan setengah peluang, kita harus berjuang. Kita harus meraih 9 poin penuh di pertandingan berikutnya. Peringkat kedua sangat sulit, kemenangan atas Indonesia dan Cina akan menjamin tempat di playoff. Kekalahan ini membuat kita kehilangan poin dari Indonesia, Cina, dan Australia. Pertandingan yang berlangsung di Bahrain mereka sia-siakan. Bagus, tim kita berada di peringkat kedua dari bawah. Tim kita seharusnya tidak boleh kalah dalam pertandingan ini, khususnya yang satu ini. Fokus harus tinggi dan hanya di dalam lapangan. Kami tidak ingin pemain keluar dari suasana pertandingan. Kemenangan akan memberi kita keunggulan untuk bersaing dengan Saudi demi posisi ketiga. Siapa tahu, mungkin ada kejutan, dan kita bisa menjadi runner-up serta lolos. Kamu bisa menjadi peringkat kedua jika memenangkan semua pertandingan asalkan Australia kalah karena mereka akan menghadapi Jepang dan Saudi. Tepat sekali, terutama karena tim kita sudah selesai menghadapi Jepang dan Australia yang sejujurnya adalah 2 tim terberat. Kalau saja mereka bisa mendapatkan 1 poin hari ini, situasinya akan lebih baik, tapi tim kita bermain lebih baik di luar Bahrain. Jadi tidak masalah. Kita bisa menang melawan Indonesia dan Cina, terutama karena pelatih mereka masih baru. Ya, benar. 1 poin tadi pasti akan membuat perbedaan. Dan saya setuju 100%, tim kita memang bermain lebih baik di luar Bahrain. Insya Allah, kita optimis mereka akan kembali dengan 3 poin dari Indonesia. Bersaing dengan siapa? Perjalanan tim kita sudah selesai. Selamat tinggal. Jangan menyerah, masih ada harapan. Dan pertandingan yang tersisa bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dimenangkan. Jika kita bisa meraih kemenangan, semuanya masih bisa berjalan dengan baik. Jepang mungkin sudah di depan, tapi peluang tetap ada. Jelas, saya sudah lama mengikuti sepak bola dan paham dinamika pertandingan serta peluang tim. Sepak bola selalu penuh kejutan, jadi jangan pernah kehilangan harapan sampai peluit akhir. Benar, tim kalian turun dengan skuad lengkap, dan sekarang semuanya tergantung pada performa di lapangan. Tapi memang harus diakui, Bahrain sering menjadi lawan yang menyulitkan bagi Saudi. Sejarah menunjukkan banyak pertandingan ketat antara kedua tim. Sepak bola penuh kejutan. Jadi, kita lihat saja bagaimana hasil akhirnya nanti. Pertandingan melawan Indonesia adalah kunci untuk lolos ke playoff. Kekalahan yang sudah diprediksi, semoga tidak berdampak buruk. Yang dikhawatirkan sekarang adalah kelelahan dari pertandingan ini bisa mempengaruhi laga melawan Indonesia. Apalagi kita kehilangan bek sayap karena cedera dan bek tengah karena skorsing. Semoga penggantinya bisa tampil baik, meskipun kita sudah melihat bagaimana para pemain cadangan tampil melawan Yaman, tidak perlu dibahas lagi. Bahkan pelatih sendiri tampaknya tidak percaya pada mereka, hanya memasukkan 2 pemain saja, Al-Rumaihi dan Emmanuel, sementara yang lain diabaikan. Jujur saja, dia tidak bisa disalahkan. Tapi, yang benar-benar aneh adalah keputusan pelatih memainkan garis pertahanan tinggi melawan Jepang. Gol pertama mereka terjadi karena 2 pemain mereka bebas berlari dari tengah lapangan dalam situasi 2 lawan 1 melawan bek sayap. Kemana perginya bek tengah? Momen yang aneh.
Lalu gol kedua juga kesalahan fatal dari kiper. Dia malah membuka seluruh sudut gawang, memberikan lawan peluang emas. Semua orang tahu bahwa dalam serangan dari sisi sayap, hal pertama yang harus dilakukan kiper adalah menutup sudutnya, lalu baru mengantisipasi lainnya. Tapi dia melakukan sebaliknya, memberikan lawan gol mudah. Kesalahan yang benar-benar fatal. Jika kita kalah dari Indonesia, sebaiknya semua pemain dicabut kewarganegaraannya.